Sorry, sorry, Recording in sahabat-sahabat. recording in Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab dan tujuan audit, bukti audit, serta perencanaan audit. Sebelumnya, perkenalkan saya Nova Yulandari sebagai moderator, dan rekan saya Ikramullah, Rahmi Asria Ayu, Regina Lara Devita, dan Syalaisa Adispatiha, dan Silvani Azura. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Ikramullah. Kepada Ikramullah dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Eh, di materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Sebelumnya, yang harus kita ketahui yaitu auditor adalah pihak independen yang bertugas memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Auditor tidak bertanggung jawab menyusun laporan keuangan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Jadi, eh, auditor ini hanya memeriksa ataupun mengawasi dari laporan keuangan yang disusun sebuah perusahaan. SPAP Independen 2014 menegaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material. Yang kedua, memberikan laporan audit yang menyatakan opini atas laporan keuangan sesuai temuan audit. Jadi, tugas auditor tuh ataupun tanggung jawab auditor tuh bisa kita kerucutkan hanya dua, yaitu eh, auditor tuh harus meyakinkan se halayak masyarakat bahwa bahwa laporan keuangan itu keseluruhan bebas dari salah saji. Eh, yang berarti laporannya ini harus betul-betul benar lah. Kemudian auditor harus memberikan laporan audit yang menyatakan opini atas laporan keuangan sesuai temuan audit. Kemudian tanggung jawab auditor itu mencakupi yaitu independensi, kemudian integritas dan objektivitas, lalu kehati-hatian profesional, dan terakhir kompetensi dan keahlian. Tanggung jawab dalam proses audit yaitu merencanakan dan melaksanakan audit, lalu mengidentifikasi risiko salah saji material, mengevaluasi sistem pengendalian, membuat dokumentasi audit. Eh, Terus yang terakhir, tanggung jawab auditor terhadap kecurangan atau fraud, yaitu merancang prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan yang berpotensi menyebabkan salah saji material. Kemudian counternya, jika ditemui indikasi kecurangan, auditor harus menyelidiki lebih lanjut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam entitas tersebut. Eh, Mungkin segitu penjelasan dari tanggung jawab auditor. Dikembalikan. Baik, materi selanjutnya yaitu batasan dan ruang lingkup tanggung jawab auditor yang akan dibawakan oleh Regina Lara. Pada Regina Lara dipersilakan. Batasan dan ruang lingkup tanggung jawab auditor. Eh, Tanggung jawab auditor bersifat terbatas karena beberapa hal. Yang pertama yaitu sifat audit berbasis sampling, yaitu auditor tidak memeriksa semua transaksi, tetapi menggunakan metode pengujian berbasis sampel. Yang kedua, adanya keterbatasan inheren, yaitu sistem pengendalian internal tidak bisa menjamin 100% bebas dari kecurangan. Kemudian yang ketiga, itu auditor harus menggunakan skeptisisme. Auditor harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai bukti, tapi tetap ada risiko salah saji yang tidak terdeteksi. Berdasarkan ARENS 2014 dan SPAP, tanggung jawab auditor dapat dirinci menjadi yang pertama yaitu tanggung jawab etis dan independensi.
Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, tanggung jawab dan dalam memperoleh bukti audit. Dan yang terakhir, tanggung jawab dalam pelaporan. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya yaitu tujuan auditor. Tujuan audit dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi eksternal dan sisi internal. Dari sisi eksternal, audit bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan investor, kreditor, pemerintah, hingga masyarakat yang membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mereka menanamkan modal. Kemudian memberikan pinjaman atau menetapkan kebijakan. Dengan adanya audit, penggunaan laporan memperoleh keyakinan bahwa informasi yang digunakan sudah melewati pemeriksaan oleh pihak independen yang kompeten. Kemudian dari sisi internal, audit juga membantu manajemen dalam menilai efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap prinsip yang berlaku. Hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki kelemahan sistem, mengurangi risiko salah saji, dan meningkatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya itu bukti audit yang akan disampaikan oleh Caca. Kepada Salaisa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Bukti audit sendiri yaitu segala informasi yang dikumpulkan auditor saat memeriksa laporan keuangan klien. Contoh-contoh dari bukti audit tersebut seperti catatan akuntansi, dokumen transaksi, konfirmasi dari pihak eksternal, hasil observasi dan perhitungan auditor. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sendiri dari bukti audit tersebut seperti pada umumnya yaitu faktur penjualan, konfirmasi dari bank, atau berita acara dari inventaris. Jadi, di sini bukti audit tersebut adalah dasar yang meyakinkan auditor apakah transaksi dan laporan benar adanya. Kemudian, fungsi utama dari bukti audit tersebut yaitu sebagai pijakan atau pedoman dari auditor tersebut dalam menarik kesimpulan secara objektif. Yang kedua, yaitu fungsi audit sendiri yaitu bentuk pertanggungjawaban auditor bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar. Kemudian, meyakinkan kebenaran transaksi yang telah diperiksa. Selanjutnya yaitu adalah dokumen resmi yang bisa diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Bukti audit ini bukan sekedar dokumen, tapi juga tanggung jawab dari profesionalitas dari seorang auditor. Kemudian, bukti audit tersebut memiliki dua karakteristik pokok, yaitu kecukupan dan ketepatan. Satu, yaitu kecukupan. Apa yang dimaksud dengan kecukupan itu sendiri, yaitu jumlah bukti yang memadai dalam proses audit. Yang kedua, yaitu ketepatan, yaitu di mana bukti audit harus relevan dan benar. Kedua aspek ini harus seimbang. Banyak bukti tapi tidak relevan, tetap saja tidak berguna karena bukti audit juga begitu yang tepat tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi, auditor sendiri harus memastikan bukti yang diperoleh cukup banyak dan benar-benar akurat agar bisa dipakai sebagai dasar dari dasar dari keputusan untuk mengambil opini dari audit tersebut. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan Rahmi Asayu. Kepada Rahmi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu eh, bukti audit yang kedua. Auditor memiliki berbagai prosedur untuk mengumpulkan bukti audit itu tersendiri. Di antaranya eh, inspeksi dengan pemeriksaan atas catatan, dokumen, atau aset berwujud. Contohnya mengecek faktur penjualan, memeriksa fisik persediaan.
Yang kedua yaitu observasi, melihat langsung aktivitas atau proses yang dilakukan oleh orang lain. Contoh dengan mengamati proses perhitungan kas oleh karyawan. Yang ketiga, permintaan keterangan atau wawancara. Auditor sendiri akan mengajukan pertanyaan lisan atau tertulis kepada manajemen, staf, atau pihak eksternal. Contohnya bertanya ke manajer gudang soal prosedur pengendalian persediaan. Yang keempat yaitu konfirmasi, mendapatkan pertanyaan tertulis dari pihak ketiga yang independen. Contoh, konfirmasi saldo piutang ke pelanggan. Yang kelima, dengan perhitungan ulang. Mengulang perhitungan matematis yang dibuat oleh klien. Contohnya, mengecek ulang perhitungan depresiasi atau penjumlahan laporan penjualan. Yang keenam, pelaksanaan ulang. Auditor mengulangi prosedur pengendalian yang dilakukan oleh klien. Contoh, auditor akan mencoba ulang prosedur otorisasi transaksi yang dijalankan oleh karyawan. Yang ketujuh, prosedur analitis atau prosedur analitis, membandingkan data keuangan atau non keuangan untuk mencari hubungan yang masuk akal. Dan yang kedelapan, pemindaian. Kombinasi dari prosedur tersebut memberikan auditor keyakinan memadai bahwa bukti yang diperoleh relevan dan dapat diandalkan. Bukti audit memiliki peran yang sangat vital dalam keseluruhan proses audit. Pertama, bukti menjadi dasar auditor untuk menyusun opini atas laporan keuangan, sehingga kualitas opini sangat bergantung pada kualitas bukti yang diperoleh. Kedua, bukti berperan sebagai sarana untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan, karena dari bukti itulah auditor bisa menilai apakah sistem akuntansi yang digunakan dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan. Ketiga, bukti audit juga menjadi bentuk dokumentasi yang menunjukkan akuntabilitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa dokumentasi, bukti yang memadai, opini auditor tidak akan memiliki legitimasi di mata publik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvani. Kepada Silvani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses audit untuk menentukan strategi, mode, dan prosedur sebelum pekerjaan lapangan dilakukan. Tanpa perencanaan yang baik, audit bisa menjadi tidak fokus, boros waktu, dan berisiko tidak mendeteksi salah saji material. Selanjutnya ada fungsi perencanaan audit. Yang pertama, menjadi pedoman kerja auditor. Yang kedua, mengidentifikasi risiko salah saji material. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya waktu, biaya, dan tim. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan tim audit dan manajemen. Yang, yang kelima, menjadi dasar evaluasi pencapaian audit. Selanjutnya ada unsur perencanaan audit. Yang pertama, pemahaman bisnis klien dan lingkungannya. Yang kedua, penilaian risiko salah saji material. Yang ketiga, penentuan materialitas. Yang keempat, penyusunan strategi audit menyeluruh. Yang kelima, penyusunan program audit sebagai pedoman teknis. Selanjutnya ada proses perencanaan audit. Yang pertama, menerima penugasan, memastikan independensi dan kompetensi. Yang kedua, pra-perencanaan. Yang ketiga, pengumpulan informasi awal, laporan keuangan, data, dan industri dan lain-lain. Yang keempat, penilaian risiko dan materialitas. Yang kelima, penyusunan rencana audit menyeluruh. Yang keenam, pengembangan program audit detail. Selanjutnya, manfaat dan peran. Bagi auditor, efisiensi fokus pada risiko tinggi, meminimalkan kesalahan. Bagi klien, audit lebih tertib dan tidak terlalu mengganggu operasional. Bagi pengguna laporan keuangan, opini auditor lebih dapat dipercaya. Perencanaan juga berfungsi sebagai dokumentasi profesional dan peta jalan audit agar hasilnya berkualitas tinggi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah dibacakan teman-teman saya yaitu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya ditentukan oleh satu aspek, melainkan oleh keterpaduan semua elemen. Kombinasi antara tanggung jawab, tujuan yang jelas, bukti yang andal, serta perencanaan yang sistematis akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Sekian dari kami kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.